Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvis Toktarian Raja dari NIM 707082400122. Saya dari D4SE 4802 dan saya akan mempresentasikan yaitu makna toleransi dalam kehidupan beragama. Mau lanjut ya? Kita next saja. Ya, apa sih itu toleransi? Toleransi itu adalah sebuah konsep sosial, budaya, dan politik yang menuju pada sikap menghargai dan menghormati perbedaan antara individu dan atau kelompok. Toleransi bukannya berarti mencegah pandangan atau tindakan orang lain. Kita bisa tidak setuju dengan suatu hal, tetapi tetap menghargai hak orang lain untuk memiliki pandangan untuk melakukan tindakan tersebut selama tidak melanggar hukum atau hak asasi manusia. Oke, kita lanjut aja. Oke, kita langsung aja ke topik dimensi-dimensi toleransi. Apa sih itu apa aja? Yaitu pertama, toleransi beragama menghormati kebebasan dan berkeyakinan orang lain dan memasang agama sendiri kepada orang lain. Yang kedua, toleransi sosial dan budaya menghargai perbedaan suku, ras, adat, istiadat, tradisi, dan ekspresi budaya lainnya. Yang ketiga, toleransi pendapat menghargai perbedaan pandangan dan pemikiran, bersedia mendengarkan dan berikan perspektif lain. Oke, kita next selanjutnya. Cara meningkatkan toleransi yaitu pertama adalah pendidikan tentang beragama, mengajarkan sejarah tentang berbagai budaya agama dan suku. Yang kedua, pendidikan tentang agama, mengajarkan sejak dini tentang berbagai budaya agama dan perspektif. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan dialog komunikasi dan diskusi antara berbeda dan orang yang berbeda. Oh iya, selain apa itu toleransi, kita sebenarnya belum ada pendahuluan nih. Nah, pendahuluan itu adalah kehidupan manusia diwarnai keragaman dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah keyakinan beragama. Keragaman agama merupakan sebuah realitas sosial yang tak terhindarkan. Dalam konteks ini, toleransi menjadi sebuah konsep krusial yang menjamin terciptanya kehidupan yang harmonis, damai, dan saling menghormati antar umat beragama. Materi ini akan mengupas tuntas makna toleransi dalam kehidupan beragama, meliputi definisi, landasan teologis, urgensi, aspek-aspek penting, implementasi, tantangan, dan upaya penguatan toleransi. Nah, ini sebenarnya ada lagi, yaitu pertama, definisi toleransi dalam kehidupan beragama. Toleransi dalam kehidupan beragama dapat didefinisikan sebagai sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan dan praktik ibadah antar umat beragama. Sikap ini melampaui sekadar membiarkan keberadaan agama lain, namun juga mencakup upaya aktif untuk memahami, merapati, dan hidup berdampingan secara damai dengan individu atau kelompok yang memiliki keyakinan berbeda. Nah, kita ada beberapa poin yang kita penting dalam definisi makna tersebut, yaitu yang pertama, saling menghormati, saling menghargai, menerima perbedaan, memahami atau berempati, hidup berdamaian secara damai. Nah, ini ada lagi yang kedua, kita dapat yang kedua, yaitu landasan teologis toleransi dalam agama-agama. Nah, hampir semua agama di dunia memiliki ajaran mendorong perdamaian, kasih sayang, dan menghargai sesama manusia. Meskipun penafsiran bisa beragam, esensi toleransi dapat ditemukan dalam kitab suci dan ajaran para pemimpin agama. Nah, ini sebenarnya ada lagi. Nah, itu adalah bagaimana telah dijelaskan sebelumnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 296 dan surat Al-Kafirun ayat 1-6. Secara eksplisit menerangkan tidak adanya paksaan dalam agama dalam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki keyakinan. Dan ayat dalam surat Al-Mutahaman ayat 60 juga menyerukan untuk berbuat baik dan adil kepada non-muslim, tidak memerangi. Hadis-hadis Nabi Muhammad juga memberikan contoh interaksi penuh toleransi dengan agama lain. Nah, itu sekian saya. Mungkin kita langsung ke next selanjutnya. Oh iya, ini ada hadisnya loh dari tentang makna makna toleransi dalam kehidupan beragama, yaitu di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan benar dari jalan sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah,
Ayat ini tuh secara tegas menyatakan tidak ada paksaan dan memeluk agama Islam dalam memeluk agama Islam. Nah, yang kedua itu adalah surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak mau menyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak pernah menjadi menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah mau menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Surat ini menunjukkan sikap tegas dalam perbedaan keyakinan, namun diakhiri dengan pernyataan untukmu agamamu dan untukku agamaku, yang mengindikasikan adanya ruang untuk hidup berdampingan dengan keyakinan yang berbeda tanpa harus mencampuri urusan ibadah masing-masing. Oke, itu kayaknya sepertinya cuma ada 2 dalil. Mungkin kita langsung penutupan aja ya. Dadah. Untuk penutupan itu adalah dari kesimpulan yang kita ambil adalah toleransi adalah kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara. Yang kedua yaitu membangun toleransi membutuhkan kesadaran dan tindakan dari setiap individu. Yang ketiga, dengan menjunjung tinggi toleransi, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera bagi semua. Saya Alvis Oktarian Praja, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kita yang dapat dari materi tersebut itu adalah toleransi dalam kehidupan beragama itu seperti fondasi yang kokoh untuk membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Bayangkan sebuah taman yang indah di mana berbagai macam bunga tumbuh subur berdampingan, masing-masing dengan warna aroma yang unik. Begitulah seharusnya kehidupan beragama. Keberagaman keyakinan justru memperkaya dan mempercayai hidup bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.